Halo NDC Peoples, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita mau bedah bareng sebuah materi yang keren banget dari NDC Revive tertanggal 15 Desember 2025. Judulnya Move Beyond the Self Zone. Intinya ya, kita akan coba bongkar pesannya tentang gimana caranya kita geser fokus dari yang tadinya ke diri sendiri, jadi kekasih buat Tuhan dan sesama. Nah, biar kita semua di halaman yang sama, ada ayat hafalan yang jadi jantung dari pembahasan ini. Langsung dari sumbernya, di Markus 12 ayat 30-31. Bunyinya begini. Kasihlah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ayat ini kan kita semua tahu ya, mungkin sudah hafal dari kecil gitu. Tapi yang langsung ditonjolkan di materi Revive ini tuh kontrasnya. Jadi ada semacam sistem operasi default gitu di dalam diri kita yang selalu nanya, apa untungnya buat gue? Nah, panggilan Kristus ini terasa seperti ajakan buat menginstal sistem operasi yang baru. Benar sekali. Dan yang menarik di sini adalah bagaimana sumber ini menekankan kalau ini bukan sekedar saran, bukan juga tambahan aturan baru. Ini perubahan yang fundamental loh. Perintah kasih ini disebut hukum yang utama. Artinya ini jadi dasar dari semua hukum lainnya, kan? Nah, ini yang bikin saya penasaran. Oke, prinsipnya kita udah pegang nih. Tapi gimana materi RV5 ini menerapkannya ke hal-hal yang, ya jujur aja, sering jadi perdebatan dan abu-abu. Di situ kan disebut kalau kita harus jadi representatif yang baik bagi Kristus. Terus langsung dikasih contoh, merokok, vape, tato, tindik, minum alkohol, bahkan sampai gaya berpakaian dan kelakuan kita di media sosial. Wah, itu kan luas banget cakupannya. Tepat. Dan disitulah letak tantangannya kan? Sumber ini sengaja tidak memberikan jawaban hitam putih. Bukan soal ini boleh, itu tidak boleh. Sebaliknya, ia menawarkan sebuah kerangka berpikir. Semacam filter 3 lapis gitu, yang bisa kita pakai sebelum bertindak. Jadi setiap kali kita ada di area abu-abu itu, kita diajak bertanya ke diri sendiri. Oke, 3 filter ya. Apa saja itu? Pertama, dan ini yang paling dasar, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Apakah ada prinsip yang jelas-jelas dilanggar? Kalau enggak, lanjut ke filter kedua. Oke, yang kedua? Apakah ini akan menjadi batu sandungan bagi orang lain? Artinya, apakah tindakan saya ini meskipun secara pribadi nggak salah, bisa bikin orang lain yang imannya lebih lemah jadi goyah atau ya tersinggung? Dan yang ketiga, apakah ini membawa damai bagi sekitar? Apakah ini membangun komunitas atau justru malah menciptakan perpecahan? Fokusnya benar-benar bergeser dari hak pribadi Ke dampak komunal. Nah, itu dia. Tunggu sebentar. Soal batu sandungan ini kan bisa jadi subjektif banget ya. Apa yang buat saya biasa aja bisa jadi masalah besar buat orang lain. Apa sumber ini kasih panduan gitu? Gimana cara menentukannya? Karena kalau enggak, kita bisa-bisa jadi takut melakukan apa-apa. Pertanyaan yang bagus banget. Jadi sumber ini mengarahkan kita pada kerendahan hati dan kepekaan. Ini bukan tentang menyenangkan semua orang, itu nggak mungkin. Tapi tentang memprioritaskan kasih. Artinya, kita perlu kenal komunitas kita, peka sama orang di sekitar kita, dan ya rela melepaskan hak kita demi kebaikan bersama. Ini latihan supaya ego kita nggak membungkam suara kasih gitu. Jadi, apa artinya semua ini untuk Anda yang lagi mendengarkan? Intinya adalah sebuah ajakan untuk secara sadar mengaktifkan filter kasih ini dalam kehidupan sehari-hari. Penulis materi Revive ini bahkan kasih 2 pertanyaan refleksi diri yang tajam untuk bantu kita. Pertanyaan pertama, apakah selama ini Anda bertindak tanpa memikirkan kasih kepada Tuhan dan sesama? Dan pertanyaan kedua yang mungkin lebih menohok ya, adakah kebiasaan yang Anda anggap biasa, yang mungkin Anda bela sebagai hak pribadi, tapi ternyata jadi batu sandungan buat orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini mengajak kita buat jujur lihat ke dalam. Apakah hidup kita benar-benar sudah jadi cerminan kasih Kristus, atau jangan-jangan masih didominasi kepentingan diri sendiri? Sebagai pemikiran penutup untuk Anda, sumber ini kan banyak membahas bagaimana tindakan kita di area abu-abu bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Namun, bagaimana jika kita membaliknya? Gimana caranya kita bisa tetap menunjukkan kasih ketika tindakan orang lain di area abu-abu justru menjadi batu sandungan bagi kita? Sesuatu untuk direnungkan ya. Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam kali ini.
Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Core NDC dengan cara mengunduh aplikasi NDC di Google Store. Sampai jumpa!